Saya menyatakan cinta kepada Allah dengan berlepas diri dari ayyakuna li minkum khalil. Saya memiliki seorang yang sangat saya cintai yang berstatus khalil. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila. Karena sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai seseorang yang berstatus khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, kalau seandainya saya diperbolehkan menjadikan di antara umatku sebagai seorang khalil, lattakhadtu Abu Bakrin khalila, tentulah saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'im masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian kanu, yaitu maksudnya di sini orang-orang sebelum kalian adalah Yahudi dan Nasara. Kanu, mereka ini yattakhiduna, menjadikan qubura anbiya'ihim masajid, makam para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ala, ingatlah, fala tattakhidul qubura masajid, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Fa inni anhaakum an dzalik, karena sesungguhnya saya melarang kalian dari melakukan hal itu. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sebentar lagi wafat, 5 hari sebelum wafat beliau, di akhir-akhir masa dakwah beliau, berarti sudah tinggal sedikit lagi syariat dari Allah telah selesai beliau sampaikan kepada umat Islam. Beliau masih menyempatkan diri untuk menyampaikan suatu perkara yang sangat penting, satu perkara tauhid, yang tauhid itu merupakan dasar dari agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan tentang kedudukan beliau yang demikian tingginya. Beliau mencapai kedudukan yang tertinggi dalam hal bahwa beliau orang hamba Allah dan utusan Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi salah satu hamba dan utusan Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disebut dengan Khalil, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menyatakan bahwa beliau tidak memiliki khalil, kecuali bahwa beliau hanyalah
mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang paling tinggi, yaitu cinta ubudiyah, cinta peribadatan. Hati beliau sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, cinta yang ubudiyah, pengagungan yang ubudiyah, dipenuhi dengan ma'rifatullah. Maka tidak ada ruang untuk menjadikan atau memilih di antara makhluk, yaitu selain Allah, sebagai khalil. Hanya Allah lah khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemahan dari inni abra'u ilallah ayyakuna li minkum khalil adalah saya menyatakan cinta kepada Allah dengan berlepas diri dari adanya salah seorang di antara kalian yang menjadi khalilku. Demikian saya perbaiki terjemahan tadi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang sedikit pun pada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk selain Allah yang dicintai dengan puncak kecintaan, yaitu cinta ubudiyah, cinta ibadah. Kemudian bahkan beliau menyampaikan, saya ulangi, akan tapi beliau menyampaikan seandainya ada khalil bagi beliau, maka di antara makhluk tentunya khalil, orang yang sangat dicintai di antara makhluk, lakana Abu Bakrin As-Siddiq, tentulah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalil beliau. Akan tetapi tidaklah demikian kenyataannya, bahwa khalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya Allah tabaraka wa taala. Maka ini sebetulnya isyarat akan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan isyarat akan dipilihnya beliau sebagai apa? Khalifah sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tinggal 5 malam. Karena 5 di sini maksudnya 5 malam. Dalam syarah tidak disebutkan 5 hari, namun 5 malam. Walaupun ada yang berpendapat lain terkait dengan angka 5 di sini, karena memang tidak disebutkan 5 apa yang dimaksud di sini dalam hadis. Kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Syekh dalam kitabnya Tamhid. Sababu dzalika, sebab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memilih seorang makhluk pun sebagai khalil beliau. Sababu dzalika, sebabnya annal khullata hiya a'zamu darajatil mahabbah, bahwasanya khullah adalah derajat terbesar dari cinta. Jadi khalil itu di atas habib. Khalil itu di atas habib. Karena kalau habib itu dicintai dengan jenis kecintaan mahabbah. Tetapi kalau khalil dicintai dengan jenis cinta yang khullah, yaitu tingkatan terbesar, tertinggi dari al-mahabbah.
wa hiya allati tatakhallalu ar-ruh wa tatakhallalu al-qalb wa shighaf as-sadr. Demikian kurang lebihnya, bahwa namanya khullah itu adalah cinta yang sangat mendalam, yang masuk dalam relung, masuk di dalam ruh, dan juga demikian masuk dalam relung hati dan dalam dada yang sangat mendalam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bagaimana? Bihaitsu la yakun thamma makan li ghairi dzalikal khalil. Yang mana tidak tersisa ruangan dalam hatinya untuk selain dari al-khalil tadi. Dan tidak ada yang seperti ini dari dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali kecintaan kepada Allah, cinta yang ubudiyah. Walihada fa inna an-nabiyya alaihi salatu wassalam laisa lahu min ashabihi khalil. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki khalil dari sahabat-sahabatnya. Walihada qala, oleh karena itu beliau bersabda, walau kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Wa wajhu syahid min hadzal hadits, dan petikan dari dalil yang menunjukkan kesimpulan hukum dari hadis ini dan alasan pendalilannya itu ada pada petikan dan terisaratkan dalam petikan berikut ini. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Saya ulangi, fa inni anhaakum an dzalik. Ala itu alat bahasa untuk menyampaikan apa? Peringatan. Terjemahannya tergantung konteks, bisa ketahuilah, bisa ingatlah, atau yang semisal itu. Ketahuilah bahwasanya orang sebelum kalian dahulu, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasara maksudnya di sini, menjadikan makam para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ingatlah, sungguhnya ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sungguhnya saya melarang kalian dari hal itu. Wa jaa'a fi riwayatin ukhra aidan, dan ada dalam riwayat yang lain juga, kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Mereka dahulu menjadikan makam para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Namun sayangnya di sini tidak sebutkan derajat hadisnya. Kalau ini sahih maka tentu menambah faidah bahwa bukan hanya Yahudi dan Nasara, bukan hanya ghulu terhadap para nabi mereka, akan tapi juga ghulu terhadap orang-orang soleh di antara mereka. Wa hadha huwa alladhi waqa'a fi hadhihi al-ummah, dan inilah yang terjadi pada umat ini. Mengapa demikian? Karena setiap yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasara pastilah akan dilakukan oleh sebagian atau di antara umat Islam ini, berdasarkan hadis yang insyaallah nanti akan kita pelajari, yaitu hadis yang dikenal dengan permisalan masuk ke dalam lubang dhab
bahwa di antara umat ini pastilah ada yang mengikuti Yahudi dan Nasara, sampai pun pada permasalahan-permasalahan yang sulit, menjijikkan dan bahaya. Sebagaimana sampai pun seandainya mereka Yahudi dan Nasara masuk, diperumpamakan masuk ke dalam lubang dhab yang ciri khasnya sulit, menjijikkan dan bahaya. Maka karena dalam hadis ini tentang Yahudi dan Nasara, maka pastilah ada yang meniru di antara umat Islam ini. Wa munasabatul hadis lil bab. Kemudian Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah hafizahullah taala mengatakan korelasi hadis ini dengan bab ini zahirah, nampak jelas. Wahya annahu harrama ittikhadha quburil anbiya'i was salihin masajid, bahwa beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan haramnya menjadikan makam para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Masjid dengan makna tempat ibadah. Ma'annahu qad yakunul 'abid la ya'budu illallah. Padahal seorang yang beribadah di sisi kuburan orang saleh, di sisi makam para nabi alaihi wassalatu wassalam, bisa jadi beribadahnya kepada Allah semata, tidak menyembah kuburan, tidak menyembah orang saleh. Tetapi ini diharamkan, dinyatakan haram oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaha wasilah min wasaili syirkil akbar. Mengapa diharamkan? Karena ini salah satu sarana dari sarana-sarana yang menjerumuskan seorang ke dalam syirik akbar. Wal wasail tufdi ila ma ba'daha. Dan wasilah mengantarkan kepada sesuatu yang lebih besar dari itu. Maksiat itu ciri khasnya menarik maksiat yang lainnya. Ketaatan itu ciri khasnya menarik ketaatan yang lainnya. Seseorang kalau tadinya berat menghafal Al-Quran 3 baris ayat, mungkin awalnya perjuangan sangat berat, tetapi begitu merasakan kemanisan iman, pengen nambah lagi setengah muka. Mendapatkan kelezatan iman lagi, pengen nambah lagi setengah muka lagi jadi 1 muka. Kemudian pengen memurojaah di salat malamnya, salat rawatibnya, hafalan-hafalannya tadi. Terus menarik kebaikan demi kebaikan. Kemaksiatan juga demikian. Seorang yang berani menjerumuskan diri melakukan kemaksiatan yang kecil, dosa kecil, tetap bahaya. Hawa nafsunya terus menuntut untuk melakukan yang lebih lagi atau yang semisal, sehingga kemudian terjerumus kepada dosa yang lebih besar. Maka mengapa dilarang menjadikan makam orang-orang saleh sebagai tempat ibadah? Jawabannya karena ini wasilah yang mengantarkan kepada syirik akbar. Bisa jadi dia menjerumuskan kepada syirik akbar. Dan setiap kali terdapat dalam dalil penjelasan tentang haramnya syirik akbar, bahwa barang siapa yang melakukan demikian maka akan terjatuh dalam syirik akbar. Barang siapa yang melakukan demikian terjerumus dalam wasilah yang mengantarkan nantinya ke dalam syirik akbar, atau kalimat yang semisal itu, maka itu artinya peraturan umum.
atau yang dinamakan dengan takfirul mutlak. At-takfirul mutlak, peraturan umum, barang siapa demikian maka akan terjerumus dalam kufur akbar, atau maka akan kafir, maka akan musyrik, dan seterusnya. Dalil yang menunjukkan seperti itu maksudnya peraturan umum. Termasuk yang hadis ini yang menunjukkan tentang diharamkannya salah satu wasilah yang mengantarkan kepada syirik akbar. Maka itu peraturan umum, peraturan syariat Islam. Tidak khusus memvonis orang tertentu. Disampaikan peraturan itu dalam rangka kita menghindarkan diri darinya. Hamba-hamba Allah menjauhkan dirinya dari sesuatu yang terlarang tersebut. Bukan dalam arti mengkafir-kafirkan orang tertentu. Salah. Jadi ini perlu difahamkan yang seperti ini. Kalau kita menyampaikan dalil baik dari ayat ataupun dari hadis dan itu jumlahnya tidak satu dua, jumlahnya banyak, yang menunjukkan tentang barang siapa yang melakukan demikian maka dia kafir dan seterusnya, itu menjelaskan jangan sampai, maksudnya adalah wahai kaum muslimin, jangan sampai terjerumus pada perbuatan itu. Bukan berarti mengkafir-kafirkan seseorang walaupun seorang itu nyata-nyata melakukan. Mengapa demikian? Tidak setiap orang yang secara fakta melakukan syirik akbar, kufur akbar, pasti divonis dia keluar dari agama Islam untuk orang tertentu yang melakukan tadi. Walaupun faktanya demikian. Mengapa demikian? Karena ulama Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara kaidah takfirul mutlak dan takfirul muayyan. Penjatuhan vonis tunjuk hidung orang tertentu itulah yang dinamakan dengan takfirul muayyan. Adapun penjelasan tentang perkara-perkara yang bisa menjerumuskan seorang, perkara-perkara menjerumuskan seorang ke dalam kekafiran, itu namanya takfirul mutlak, peraturannya, penjelasan peraturannya. Nah, kita sedang menjelaskan peraturan. Jangan difahami ini aliran sesat, aliran radikal karena memusyrik-musyrikkan, mengkafir-kafirkan. Tidak demikian, beda jauh. Beda jauh sikap Ahlussunnah wal Jamaah dengan khawarij, dengan teroris, dengan orang-orang yang radikal. Beda jauh. Karena membedakan antara kaidah takfirul mutlak dengan at-takfirul muayyan. Penjelasan tentang peraturan apa saja yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu takfirul mutlak. Peraturan dalam Islamnya dijelaskan tanpa tunjuk hidung, tanpa memvonis orang tertentu dengan nama tertentu. Meski ada di sana takfirul muayyan, at-takfirul muayyan, yaitu penjatuhan vonis kafir atau musyrik pada orang tertentu, namun dengan peraturan yang sangat ketat. Harus terpenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkan vonis kafir dan harus bersih dari penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Dua hal ini harus ada. Dan tidak setiap orang dalam setiap kasusnya bisa atau berhak menjatuhkan vonis kafir. Maka para ulama lah, mereka ini yang ahli di dalam mengetahui dan menguasai syarat-syarat dijatuhkannya vonis hukuman kafir pada orang tertentu, dan juga demikian yang kemudian juga ahli dan menguasai
penghalang-penghalang apa saja, kalau itu ada, seseorang tidak bisa, orang tertentu tidak bisa dijatuhkan vonis kafir. Jadi sangat hati-hati Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam pernyataan vonis kafir sangat beda jauh dengan teroris dan orang-orang radikal. Mereka sikapnya tengah-tengah antara ifrat, bersikap melampaui batas seperti teroris dan radikal, dan antara tafrid, yaitu mengurangi batasan syariat yang sudah kebablasan, tidak mengkafirkan orang-orang yang memang dikafirkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang liberal yang menyatakan semua agama itu sama, yang menyatakan bebas seseorang tidak terlarang keluar dari agama Islam, tidak mengkafirkan orang yang keluar dari agama Islam. Bagaimana seorang tidak mengkafirkan atau menyatakan kafir dalam arti sudah bukan seorang muslim, sedangkan dirinya sendiri menyatakan telah keluar dari agama Islam, berpindah agama? Bukankah istilah kafir itu sebatas pemisah antara ini orang muslim dan ini orang non muslim? Artinya kalau kafir berarti non muslim, kalau tidak sampai melakukan atau mengucapkan perkara yang membatalkan keislamannya masih seorang muslim. Begitu para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang mana kaidah seperti itu ada pada setiap agama selain agama Islam. Pastilah ada batasannya, kapan dikatakan seseorang memeluk agama B, agama C, dan kapan dikatakan telah keluar dari agama B, dari agama C. Enggak mungkin sebuah agama tidak ada batasannya. Kalau tidak ada batasannya, mengapa dibedakan agama tersebut dengan agama yang lainnya dengan nama-nama tertentu kalau tidak ada batasannya? Nah, batasan yang seperti itu dalam istilah disiplin ilmu tauhid dalam agama Islam dinamakan takfir, menyatukan vonis kafir. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hanya saja memang diakui bahwa sebagian orang, sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang pikirannya radikal, yang teroris, yang mudah mengkafirkan orang tertentu, bukan dalam konteks sedang menjelaskan peraturan dalam Islam. Inilah yang merusak dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita doakan mereka agar mendapatkan hidayah. Kita sebarkan pencerahan tentang bedanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah as-salafus saleh dengan mereka para teroris dan radikal. Kemudian kita lanjutkan, waqad taqarrara fil qawaid asy-syar'iyyah, dan ada adalah sebuah perkara yang ditetapkan dalam kaidah syar'i, wajma' alaihil muhaqqiqun, dan para peneliti, para ulama peneliti telah bersepakat anna saddad dzara'i al-musilah ila syirk, bahwasanya menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, wa ilal muharramat, dan mengantarkan kepada keharaman, amrun wajibun, adalah perkara yang wajib. Lianna syari'ata, karena syariat ja'at bisaddi usulil muharramat, datang dengan menutup dasar-dasar keharaman, dasar-dasar
perkara-perkara yang diharamkan, wasad adz-dzara'i ilaiha, dan juga menutup sarana-sarana yang menghantarkan kepada keharaman. Jadi yang dilarang dalam syariat Islam bukan keharaman saja, syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, bukan itu saja yang dilarang, tetapi yang dilarang adalah juga sarana yang mengantarkan kepada syirik, kepada bid'ah, kepada dosa besar, kepada dosa kecil. Walaupun sebatas baru sarana, itu pun dilarang. Dan ini perkara yang wajib. Seseorang menutup pintu-pintu yang mengantarkan kepada keharaman, mengantarkan kepada kesyirikan, mengantarkan kepada kebid'ahan, kepada dosa kecil, dosa besar. Fayajibu an yughlaqa kullu babin min abwabi syirk billah. Min abwabi syirki billah. Maka wajib ditutup setiap pintu-pintu yang mengantarkan kepada asyirku billah. Wa min dzalika, dan diantaranya adalah ittikhadhu kuburil anbiya'i was salihin masajid, menjadikan makam para nabi dan orang-orang saleh sebagai tempat-tempat ibadah. Itu diantara sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Walihada la tasihhu salatu fi masjidin buniya ala qabrin. Oleh karena itu tidak sah salat yang dilakukan di masjid yang dibangun pada kuburan. Lianna dzalika munafin linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang demikian itu bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh di sini bahwa salat yang dilakukan di masjid yang dibangun pada kuburan maka ini tidak sah, dan alasannya disebutkan karena bertentangan dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan Nabiyyu alaihi salatu wassalam naha. Nabi alaihi salatu wassalam melarang. Wa haula'i fa'alu, dan mereka melakukannya. Wan nahyu tuwajjiha ila buq'atis salah fa batalatis salah. Dan larangan ini tertuju pada pemilihan tempat, tertuju pada tempat salat, maka batallah salat tersebut. Falladhi yusalli fi masjid uqima ala qabrin fa salatuhu batilah la tasih. Maka orang yang salat di masjid yang didirikan pada kuburan maka salatnya batal, tidak sah, liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fala tattakhidul qubura masajid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, yakni bil bina 'alaiha, yaitu dengan membangun padanya, bangun masjid pada kuburan, wa bis shalah haulaha, dan salat di sekitarnya. Fa inni anhaakum an dzalik, maka sungguhnya karena sungguhnya saya melarang kalian dari melakukan hal itu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pelajari apakah yang dimaksud dengan membangun masjid ala qabrin, pada kuburan, dan apakah batasan-batasan yang ada antara batasan-batasan yang sah sebagai pemisah yang ada antara masjid dengan kuburan, patokan dari batasan itu sebagai pemisah apa? Apakah sekedar tembok dari masjid, ataukah harus dengan pagar ataupun jalan yang memisahkan? Dan apakah terkait dengan batalnya sholat di masjid yang ada yang dibangun pada kuburan, itu ada ikhtilaf ulama yang mu'tabar di dalamnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan pelajari. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kepada saya dan kita semua untuk bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.